Adakah orang hidup nggak punya masalah? Nggak ada ya. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menghadapi masalah. Sebagian masalah itu ujian, ibtila. Sebagian masalah itu adalah azab buat yang bermasalah. Mudah-mudahan semua yang kita alami dari masalah ini hanya ujian, ya, bukan azab. Dan sebagian masalah itu kafarah, penghapus dosa. Di antaranya dikatakan oleh baginda Muhammad SAW, di antara dosa itu ada satu dosa yang tidak bisa dihapus kecuali, ya, kecuali oleh rasa suntuk karena cari duit. Maknanya seperti itu. Ya, susahnya cari uang sampai sumpek, nah itu menghapus dosa. Bukan nganggur loh ya, bukan nganggur. Kerja keras, cari uang tapi nggak dapat. Terus untuk kok begini ya saya ini gitu ya. Terus berjuang terus. Nah, itu merupakan salah satu bentuk daripada cara Allah menghapuskan dosa kita ya. Cara Allah menghapuskan dosa kita. Alhamdulillah. Tapi kita minta dosanya dihapus dengan cara yang enak ya. Ya, cara yang enak. Makan apel enak, ngucap alhamdulillah. Itu dosanya terhapus. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang dosanya dihapus dengan cara-cara yang enak, amin. Ya, tidak dengan ujian-ujian yang ringan maupun yang berat. Kalau minta sama Allah tuh minta yang bagus-bagus. Kalau minta yang bagus bisa, kok mintanya yang nggak bagus. Ini kadang saya dengar orang tuh kalau ngomong, Habib, saya pengen punya rumah. Udah kalau nggak bisa numpang di rumah mertua ya kontrakan yang jelek-jelek nggak apa-apa. Loh, saya nanya kenapa mesti kontrakan yang jelek-jelek gitu loh. Nah, doanya ya Allah bisa beli rumah yang bagus gitu kan ya. Kalau memang nggak bisa beli rumah yang bagus, dikasih rumah yang bagus gitu kan ya. Pokoknya minta punya rumah. Kalau turun pangkat ya bisa kontrak yang bagus gitu, kontrak yang bagus. Nah, kebanyakan orang gagal tuh nggak lihat Allah kok. Ini saya ulang-ulangi terus. Nggak lihat Allah. Jadi lihatnya ketika ngucap itu saldo. Ketika ngucap yang dilihat itu tabungan. Ketika ngucap yang dilihat kemampuan, salah. Kalau minta sama Allah jangan lihat kemampuanmu, jangan lihat saldomu, jangan lihat tabunganmu, lihat Allah Tuhanmu yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha bisa, yang maha memberi. Lihat Allah kemudian minta. Kemudian minta apapun yang Allah beri. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu nabiyyan wa rasula. Allahumma shalli alaihi. Jadi kita kalau dikasih Allah apapun ya ridho, tapi mintanya yang sesuai dengan kemahamampuan Allah memberi. Jadi kadang ilmu minta salah. Minta lihat kemampuan kita salah. Mintanya sama siapa toh? Sama Allah. Yang memberi siapa? Allah. Jadi ayah saya almarhum itu hidupnya susah, ekonominya ya, hidupnya susah ayah saya. Tapi doa terus buat anaknya. Alhamdulillah anaknya gak susah, anaknya nikmat. Kakek saya hidupnya pas-pasan, hidupnya secara ekonomi susah, tapi doa minta sama Allah, Allah berikan di anak cucunya, berikan di anak cucunya. Kita kalau minta itu unlimited ila yaumil kiamah, bukan terbatas pada diri kita. Kita akan lebih senang kalau anak kita lebih bahagia dibanding kita, daripada kita bahagia lebih dari anak kita. Itu prinsipnya orang tua. Masalah pertama adalah banyak orang tidak tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau ditanya sih tahu, prakteknya nggak tahu. Boleh nanya? Ya, pemirsa juga jawab ya, ketik nanti. Ini karena live streaming juga saya ya. Selain MRBJ TV juga Habib Novel Alidrus Channel live streaming juga. Nah, biar manfaatnya itu maksimal. Ikhwani rahimakumullah, saya mau nanya, ada nggak yang bisa menyelesaikan masalah selain Allah? Ada nggak kira-kira yang bisa menyelesaikan masalah selain Allah? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada berarti musyrik kita ini. Kita meyakini ada yang bisa menyelesaikan masalah kita selain Allah, berarti kita musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Yang bisa menyelesaikan masalah apapun hanyalah Allah. Itulah makna dari makna la ilaha illallah. Itu salah satu artinya.
Yang bisa menyelesaikan masalah, siapapun masalahnya, apapun masalahnya, hanyalah Allah. Gak ada selain Allah. Yang bisa mendatangkan masalah selain Allah ada nggak? Nggak ada. Yang bisa mendatangkan masalah, yang bisa memberi masalah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sumbernya itu dari mana? Dari Allah. Penyelesaiannya dengan siapa? Dengan Allah. Selesainya dengan Allah, sumbernya dari Allah. Kalau udah tahu ini nanti gampang. Lah kita ini gaya bisa beresin hidup kita, gaya bisa menyelesaikan masalah kita, gaya kita bisa berhasil ngurusin hidup kita. Kita enggak bersandar sama Allah, enggak serahkan sama Allah, enggak minta Allah yang bereskan. Akhirnya hidup kita pusing ngadepi masalah, pusing ngadepi masalah, pusing ngadepi masalah, sehingga hidupnya cuman judulnya masalah, 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 masalah. Yang punya Anda, yang punya saya, yang punya kita, yang punya masalah. Masalah kita itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha, Allah bilang, siapa takwa sama Allah, yaj'al lahu makhraja. Udah sampai sini dulu aja, jangan dilanjut setelahnya dulu. Yaj'al lahu makhraja. Dia Allah akan memberikan makhraja. Makhraja itu tempat keluar, jalan keluar, solusi. Allah akan berikan solusi. Sekarang saya mau nanya, misal rumah kebanjiran, masalah nggak? Masalah ya? Banjirnya nggak surut, masalah nggak? Masalah. Tapi bisa sewa hotel yang 1 malam 5 juta, masalah nggak? Nggak masalah toh ya. Jadinya itu banjirnya bawa nikmat atau nggak bawa nikmat? Ini kalau nggak kebanjiran, saya nggak pernah tidur di hotel yang harga 5 juta ini. Yang harganya 5 juta. Dia bermalam di hotel harga 5 juta sambil dia buat update status lah entah di mana ya. Alhamdulillah nih berkat banjir nyobain hotel harga 5 juta. Selanjutnya nanya, duitnya dari mana? Allah yang kasih. Tiba-tiba rezeki. Ada orang yang sudah hutang sekian puluh tahun nggak bayar-bayar, tiba-tiba bayar hutang, uang hilang dan datang. Selesai itu masalah. Artinya kalau ada solusi masalahnya selesai. Ada solusi masalahnya selesai. Sekarang masalahnya itu yang bisa solusikan siapa? Allah. Yang bisa solusikan Allah. Allah yang bilang untuk siapa solusinya Allah berikan. Allah akan berikan solusinya untuk orang-orang yang bertakwa sama Allah, yang takut sama Allah, yang berharap kepada Allah, yang minta tolong sama Allah, bukan kepada yang lain. Sekarang cek dulu, cek. Kita ini kalau ada masalah datangin Allahnya kapan? Kalau udah nggak ada jalan keluar, udah mentok baru ngetok. Kalau udah mentok baru ngetok dia. Ya Allah, masalah. Orang-orang soleh ada masalah, nggak ada masalah, yang didatangi Allah. Jadi nggak nunggu ada masalah, tiap detik datang kepada Allah. Fafirru ilallah, lari mendatangi Allah. Makanya masalah itu kalau datang ke tempatnya orang soleh, ya agak sebel. Kok cepat sekali sih kami diusir? Selesai. Selesai. Masalahnya langsung selesai. Buat orang soleh tersebut nggak jadi masalah. Selalu Allah beri solusi. Apapun masalahnya, selalu ada solusi yang menguntungkan dan menyenangkan untuknya. Kok bisa seperti itu? Karena dia sudah mengambil bagiannya dari janji Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pertanyaan saya, ini bukan konsep. Ini rumus pasti. Bukan konsep yang dibuat manusia. Ini rumus pasti yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, Anda percaya enggak? Kalau enggak percaya kan ngeri. Ngeri kalau enggak percaya. Kita sebagai muslim ya percaya 100%. 100% saya percaya. Kalau begitu, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, yang hadir di masjid ini termasuk saya, kalau kita punya masalah, jangan lihat masalahnya, langsung lihat hubungan kita dengan Allah bagaimana. Berarti ada ketakwaan kita yang terkoyak, berarti ada ketakwaan kita yang gak beres, berarti ada hubungan kita dengan Allah yang rusak. Allah lagi negur kita, kamu lihat hubunganmu dengan aku bagaimana, perbaikin, aku bereskan. Gampang ya?
Jadi gini, untuk bapak-bapak, saya kasih resep ini. Tapi jangan segera dipraktekkan ya, mudah-mudahan nggak terjadi. Pernah nggak dimarahin istri? Oh, pernah, sering. Nggak ada hujan, nggak ada angin, istrinya marah-marah. Pernah nggak? Kata istri di bawah, hoax itu, babe, hoax itu. Enggak. Kami nggak pernah marah-marah sama suami. Takut lo marah sama suami. Ngeri lo. Ridhonya Allah itu juga bergantung ridhonya suami. Suami nggak ridho, Allah nggak ridho sama saya, babe. Itu bapak-bapak di atas hoax itu, babe. Ya itu isu, nggak bener itu ya, nggak bener. Oke, mungkin pernah ada istri marah nggak sadar, pernah nggak? Oh enggak, babe, saya sadar marah saya. Masya Allah, yang nonton ngomong gitu ya, sadar marah. Kadang-kadang nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba suami ini dimarah-marah sama istri. Pertama kali di pikirannya, di benaknya, di hatinya, istri ini gimana sih? Udah suami capek, pulang kerja, masih dimaki-maki, dimarah-marah, bukannya disanjung-sanjung, bukannya disiapin minum, bukannya dipijitin, bukan dikasih wajah yang enak, dikasihnya marah-marah. Istri yang seperti ini, ya Allah, ini istri ya Allah, kok begini ya Allah. Ini berarti suami nggak sadar nih. Istrimu marah-marah, jangan kamu cek istrimu, cek dirimu. Kan pengen istri nggak marah nih, solusinya adalah takwa. Cek sepanjang perjalanan kamu nonton cewek enggak? Kalau dari kantor sampai rumah matamu melotot lihat yang haram, walaupun istrimu nggak ngerti, tiba-tiba di rumah istrimu marah-marah, itu teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Wah, kalau itu mah sering, Bib. Kalau itu mah sering. Sadar, Beb, kalau masalah lihat yang cantik, Masya Allah, bahkan sapa menyapa, itu hiburan ketika naik bus, naik kereta api, Beb, Masya Allah. Apalagi kalau lagi naik mobil itu taksi online atau ojek online, tiba-tiba yang nyupirin cewek, Beb, Masya Allah. Rezeki itu, Beb, rezeki, Masya Allah. Nah, kalau sampai rumah istrinya marah-marah, nggak jelas gitu ya, ya wajar. Allah pengen negur, justru alhamdulillah, saya langsung ditegur sama Allah. Jadi begitu aku wajah istri marah-marah, itu di hati, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Jadi minta ampunnya ke Allah. Iya, Mam, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, astagfirullah. Itu nanti selesai sendiri itu. Selesai sendiri. Dibereskan sama Allah Ta'ala. Udahlah, praktekkan, jangan praktek lihat ceweknya loh ya. Praktek introspeksinya ini loh, introspeksi dirinya itu dipraktekkan. Oke, dari kantor sampai rumah saya nggak lihat yang haram, Habib. Nggak lihat yang haram. Dari kantor sampai rumah urusan saya beres semua. Coba kamu cek. Tadi sholat asarmu bagaimana? Bener nggak sholat asarmu? Wudhunya bener nggak kamu waktu sholat asar? Kamu sholat asarnya sempurna atau tidak? Cek. Oh iya, Bib. Tadi ini saya sholat asar itu saya tunda sampai mau maghrib, kemudian wudhunya ya cepet-cepetan, wudhunya cepet-cepetan, sholatnya juga sambil koprol gitu ya. Saking cepetnya ya, keburu mau datang waktu maghrib. Kemudian saya pulang ke rumah. Nah, yaitu kekuranganmu dalam sholat itu Allah ingatkan. Kamu main-main dengan ibadah kepada saya, sholat yang paling utama kamu main-main. Makanya Allah ingatkan dengan istri yang marah-marah. Maaf ibu-ibu, ini contohnya baru istri marah-marah. Bentar lagi bapak maruk ngamuk-ngamuk kok, sama kok. Adil, tenang. Contohnya harus dua-duanya ya. Nih, marah-marah. Cek, hari itu kita ngapain? Hari itu kita ngapain? Habib, saya sholatnya bagus, zikir saya bagus, mata saya tahan. Kenapa istri saya marah-marah melulu? Oh cek, kamu diminta tolong sama bapakmu, langsung kamu jalankan nggak? Nih, ayahmu minta tolong, ibumu minta tolong, jawabanmu apa? Oh ya itu, Bib, Masya Allah. Saya agak sebel sama ayah saya. Na'udzubillah min dzalik. Saya agak sebel sama ibu saya. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun munculnya itu di hati, nggak muncul di ucapan. Rasa sebel, jengkel sama orang tua ini, Allah melihat. Allah melihat, maka Allah akan berikan kita masalah. Hal yang buat kita jengkel pula, istri, anak, teman, sahabat, kerabat, kenalan, semua tiba-tiba buat kita jengkel. Kenapa? Punya salah sama orang tua, langsung perbaiki. Astagfirullah, ini saya punya salah sama orang tua saya. Begitu minta maaf sama orang tua, selesai itu masalah.